Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tanya Bu Bidan. Di channel ini, Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, kesehatan reproduksi, dan juga program hamil. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Bu Bidan Dian dan saya adalah Bu Bidan, sahabat Bunda semuanya. Pada episode kali ini, Bu Bidan akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar payudara kita tidak bengkak selama menyusui. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan Bunda agar tidak lupa memencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Bunda-bunda semua, di sini Bu Bidan akan menjelaskan dulu tentang anatomi atau struktur dari payudara kita. Baik, pada saat kita menyusui, jadi ini seperti ini bentuknya, dan kalau misalnya kita lihat di dalamnya itu Bunda, itu ada semacam gundungan, ya, semacam gundungan anggur ya. Itu jumlahnya sekitar 15-20 buah. Apa itu? Itu adalah tempat kita untuk menghasilkan ASI, itu di sana ceritanya. Nah, ini tidak dipengaruhi dengan besar ataupun kecilnya payudara seseorang, namun yang jelas semua orang memiliki jumlah lobus ini sekitaran 15 sampai dengan 20 biji. Nah, pada saat kita melahirkan ya, jelasnya kita akan memproduksi ASI, dan ini produksinya dari sini Bunda-bunda, dari lobus-lobus ini, dan ini akan dialirkan melalui saluran ini kepada bayi, begitu. Sekarang, sumbatan ASI. Nah, sumbatan ASI itu dari mana? Nah, jadi pada saat kita dalam proses menyusui ya, seandainya menyusuinya itu tidak lancar, ASI yang keluar itu jarang, akhirnya ASI itu akan menumpuk Bunda, menumpuk di bagian mana saja di sini, bahkan di salurannya juga menumpuk, bahkan di lobusnya juga menumpuk. Akhirnya apa yang terjadi? Maka akan terjadi sumbatan payudara, dan ini sakit sekali begitu. Sekarang Bu Bidan akan menjelaskan apa saja sih tanda gejala saat kita mengalami sumbatan ASI pada saat kita menyusui. Baik, tanda yang pertama yaitu payudaranya terasa sakit dan menteng rasanya Bunda. Mungkin ini bahasa daerah ya, menteng rasanya. Jadi biasanya itu seperti yang beras atau rasanya seperti yang ada sesuatu yang tidak bisa keluar. Nah, kemudian juga tanda yang kedua yaitu adanya warna kemerahan di sana. Dan juga pada beberapa kasus itu ada, jika ditekan Bunda, itu ada yang benjol di bagian-bagian tertentu, yang berarti sumbatan payudaranya ini ada di jalan keluar dari lobus di sini, sekitaran itu. Nah, itulah mengapa sumbatan ASI itu biasanya tidak ada di semua tempat, namun hanya di tempat-tempat tertentu saja, begitu. Nah, jadi yang menyebabkan sumbatan ASI ini intinya tetap satu Bunda, saat ASI tidak bisa keluar dengan lancar, itu saja intinya. Namun biasanya kalau misalnya kita mau menjelaskan lebih lanjut, itu ada banyak faktor. Yang pertama yaitu kalau kita menyusui itu posisinya salah. Menyusui yang benar itu Bunda-bunda, bahwa areolanya, bagian yang berwarna kecoklatan ini ya, ini harusnya masuk semua ke mulut bayi. Nah, itulah mengapa pada saat perlekatannya atau pada saat posisi menyusui yang salah itu, akhirnya bagian hitamnya ini tidak semuanya masuk ke mulut bayi. Akhirnya apa yang terjadi? ASInya yang keluar itu juga tidak lancar, begitu. Nah, penyebab yang kedua yaitu pada keadaan bayi yang diberikan susu formula. Nah, pada keadaan ini biasanya bayi-bayi itu sudah mulai malas menyusu sehingga ASI itu jarang keluar, begitu Bunda. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu sumbatan ASI kemudian. Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Yaitu bunda-bunda yang jarang menyusui, begitu. Pada saat kita jarang menyusui, akhirnya yang terjadi ASInya tetap ada di lobus-lobusnya. Akhirnya ASInya keluarnya tidak lancar dan akhirnya terjadi sumbatan lagi, begitu. Sekarang tips dari Bu Bidan, apa sih Bu Bidan untuk mengurangi atau mencegah adanya penyumbatan ASI? Oke, baik. Sekarang tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu menyusui dengan posisi yang benar. Seperti yang tadi Bu Bidan jelaskan, bahwa saat menyusui, bagian areola ini harus semuanya masuk ke mulut bayi. Dan yang paling gampang itu Bunda, saat bunda-bunda menyusui itu sebenarnya perut bayi itu melekat dengan perut kita. Untuk bunda-bunda yang baru ya, bunda-bunda baru yang bayinya baru berusia 1-2 bulan, itu akan jauh lebih membantu saat kita mencoba mendekatkan perut kita ke perut bayi, begitu.
tips yang kedua yaitu menyusui bayi setiap 2 jam sekali. Nah, ini pada bayi-bayi yang usianya masih kurang dari 6 bulan, bunda-bunda. Nah, silahkan disusui sesering mungkin. Setiap 2 jam sekali disusui. Bahkan pada saat bayi ini tidur, silahkan dibangunkan. Kenapa kok begitu? Nah, yang pertama adalah untuk mengosongkan ASI kita. Yang kedua adalah memang kebutuhan bayi itu masih sangat-sangat besar terhadap ASI di 6 bulan pertama. Sehingga akan lebih baik jika bayi sedang tidur itu kita bangunkan saja. Tips yang ketiga, jika produksi ASI ini sangat-sangat melimpah bunda-bunda, maka akan jauh lebih baik jika bunda-bunda ini memompa ASI dan kemudian meletakkannya di kulkas yang nantinya bisa dihangatkan begitu. Ini kalau misalnya kita taruh di freezer ini bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Lumayan ya bunda-bunda untuk persiapan nanti ke depannya. Begitu. Tips yang keempat, jika benjolan itu tidak membaik, jika masih tetap terasa menteng ya bunda-bunda ya, ASINya terus terasa masih penuh dan bahkan nyeri, kemerahan, ini silahkan datang ke Bu Bidan. Karena nanti Bu Bidan akan mengajarkan cara untuk mengeluarkan ASI. Kami akan melakukan pemijatan di daerah sana. Kami akan mengajarkan kepada bunda-bunda bagaimana cara melakukan pemijatan yang benar. Dan nantinya bunda-bunda bisa melakukan sendiri di rumah. Begitu. Baik, jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk join di Facebook group Tanya Bu Bidan. Karena di sana akan ada tanya jawab setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu bunda-bunda semuanya.